Bang Sandi sekarang lihat, oke itu yang terjadi di pasar kan. Tapi yang kita bisa lakukan, kalau Bang Sandi kan tadi bilang ada venture building ya. Bagaimana caranya Bang Sandi sebagai seorang seasoned private equity investor tuh untuk unlock value dalam perusahaan? Karena saya baru belakangan ini coba untuk style yang lebih masuk ke private equity. Jadi saya baru pertama kali, saya Oh, ini pencinta ada public private market. equity di Donald Capital, ada private equity Cuman juga? baru satu posisi, baru Baru satu satu posisi, posisi. oke. Jadi saya kan selalu fokus di public market, saya sukanya yang liquid, yang bisa dicariin kapanpun. Tapi ada tawaran yang menarik, di valuasi yang menarik, Hollowings Group kalau Bang Sandi Oh iya. iya, aku lihat kemarin baru buka Iya, masuk F&B ya. iya baru mau ekspansi banyak di F&B, ada Itu saya sekitar bela habis-habisan tuh waktu lagi oh, jadi menteri tuh Hollywings. Aku kasih tahu tuh bos-bos si Ivan dan kawan-kawan tuh. iya Karena sama saya Ivan. lihat ini ekosistem yang paling banyak menciptakan lapangan kerja. Oh iya betul. 6 times more dari data yang kita Iya, miliki, lapangan kerja yang bisa diciptakan dari industri F&B dan betul. Dan di Bali ekonomi juga besar kreatif. sekali kan Iya, kita ada punya. Atlas dan lain Iya. sebagainya. Jadi gimana caranya Bang? Kan kita ini saya ngobrol beneran nanya sebagai mentor ya Bang. Kan kita ada banyak bisnis kan, ada sekitar 52 outlet juga. Apakah lebih baik untuk kalau misalnya let's say kita mau IPO, apakah bagusan holdingnya di IPO atau ada sub holding yang di IPO? Pertama, kalau private equity model ini kan Karena ada dua bisa strategic exit tapi ya unlikely ya strategic iya, exit. ya fundamental dulu lah. Fundamental karena tim udah masuk pasti udah ngelewatin proses due Iya, diligence di mana semua financials-nya Holy Cow dibedah, Holy ada Wings. Holy Wings, sorry, Holy Wings. Holy Cow nih. Holy Wings dibedah dan juga ada legal risk karena Ya, operate di industri itu kan ada risiko juga, betul. ada fundamental Yes. operasionalnya, harga bahan makanan yang terus meningkat, terus cost of employees yang juga Ya, meningkat dan lain sebagainya. Nah, saya lihat untuk exit, partial exit ya, ya. karena ini kalau dilihat Holy Wings ini kan merupakan eh, metamorfosa dari individu-individu nih, Oh iya individu-individu benar. yang cukup eksplosif ya Iya. dan bisa besar seperti ini dengan eh, growth yang luar biasa cepatnya. Ini kita mesti pastikan bahwa satu fundamental value creation-nya itu nggak berubah gitu setelah 50 lebih outlets. Ya. Jadi saya ngelihat memang paling bagus dilakukan tentunya full value-nya itu kalau kita bisa listing. Oke. Apalagi ini produk yang sangat dikenal Oke. sama masyarakat. Jadi Brand-nya. ada brand appeal-nya. Iya, Ada the strength of the brand-nya itu dan iya. the equity branding-nya itu kuat gitu loh. Jadi eh, kalau udah clear ownership structure-nya udah remove all the uncertainties about value creations, kita bisa tunjukkan ke financial yang baik. Untuk realize value, kalau ini kan misalnya kita lihat untuk di lirik aja, Iya. kita IPO itu mungkin market cap harus di atas 5 triliun. Iya. Nah, itu baru Iya. dilirik. Another possibility di subholding itu kita invite strategic partner, Oke. F&B player. Jadi kalau Ya, di bawah 5T nggak terlalu menarik ya? Out. buat seorang investor, Ya. apalagi kalau mereka fokus di yang mid cap itu ya kayaknya angka 5T itu kayak threshold Ya. yang Investable lah. ya investable. Mungkin ada juga yang smaller cap yang bisa invest, tapi ini kan kita mau Ya. targeting yang large investors. Jadi kalau aku bilang meng-invite strategic investors at the subholding itu validates the value. Jadi bisa tuh strategic partner aja Ada bayar masuk. segini. Dia bayar segini berarti angkanya yang seperti dilakukan oleh UP ya. Ya. Teman saya Pak Usodo sama Pak Daniel baru saja invite my old friend juga dari Affinity untuk masuk. Itu menunjukkan bahwa ada loh yang beli dengan nilai segini. Ya. Dan ini sebuah perusahaan juga kurang lebih sama, yaitu fast moving consumer goods permen. Nah, ini yang mungkin nanti betul-betul harus di-communicate secara transparan kepada market. Nggak ada rules of thumb, nggak ada science terhadap ini, lebih art. Dan disinilah diuji seorang
yang handal dalam monetize dan mengharvest investmentnya dengan kombinasi antara IPO dan strategic sale. Nah, tapi kalau Bang Sandi sendiri, how do you unlock value? Mungkin 3 main things dalam bisnis, 3 hal yang untuk unlock, kan setiap bisnis beda-beda, tambang beda, misalnya gini kan F&B lifestyle beda, yang lain beda. Tapi ada nggak kayak benang merahnya mungkin Bang? Kayak 3 hal yang Bang Sandi Um, itu lakukan untuk unlock value dalam sebuah bisnis?